Jamret gasak ponsel pejalan kaki di Depok, Jawa Barat. Pak Sutri pencuri uang penjual bakso keliling ditangkap. Bayi tewas dianiaya ayah kandung. Polisi amankan tersangka pembunuh sopir taksi online di Serang. Halo, selamat pagi pemirsa setia Catatan Kriminal. Senang sekali rasanya kami kembali hadir menemani Anda. Program yang menjanjikan informasi seputar peristiwa kejahatan yang terjadi di masyarakat dari seluruh penjuru Nusantara. Bersama saya Selis Regar selama 1 jam ke depan. Ini dia Catatan Kriminal selengkapnya. Dan pemirsa, kita awali informasinya di mana seorang ibu rumah tangga menjadi korban aksi penjamretan saat berjalan kaki sambil menggunakan ponsel. Aksi pelaku terekam CCTV yang terpasang di rumah warga di sekitar Jalan Swadaya, Sukmajaya, Kota Depok. Tampak dari rekaman kamera pengawas, korban bersama 2 orang anaknya sedang berjalan kaki. Namun saat korban sedang menggunakan ponselnya, dari arah berlawanan datang pelaku bonceng 3 menggunakan motor dan 1 pelaku berhasil merampas ponsel korban. Peristiwa ini terjadi pada saat korban menuju ke rumahnya usai menjemput anaknya mengaji. Korban yang sempat berteriak membuat warga sekitar mengejar pelaku, namun pelaku berhasil melarikan diri ke arah Cilodong. Bawa anaknya 2 jalan kaki. Itu lagi ngapain sih, dia jemput atau? Lagi aku jemput. Iya udah. Jemput apa, Mbak? Jemput ngaji. Jemput ngaji. Terus warga sempat ada yang ngejar atau gimana? Iya. Kapolsek Sukmajaya AKP Rizky Firmansyah Tontowi Putra membenarkan peristiwa tersebut. Pihaknya pun telah menerima laporan dari korban. Selain melakukan penyelidikan dari hasil rekaman CCTV, pihak kepolisian juga akan melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi. Kasus atau kejadian penjamretan yang viral di media sosial itu terjadi di Kecamatan Kalibaru, Kecamatan Cilodong, sekitar pukul 1 siang. Ya. Lanjut, korban sudah membuat laporan kepolisian di Polsek Sukmajaya keesokan harinya, hari Sabtu jam 5 sore. Adapun barang yang hilang atau kerugian daripada penjamretan tersebut yaitu berupa iPhone 16 Pro. iPhone 16 Pro ditaksir nilai kerugian sebesar 21 juta. Sedang menunggu anaknya dari sekolah PAUD. Nah, itu mau pulang. Betul, pulang jemput. Nah, di tengah perjalanan pulang memang korban itu memang megang HP ya. Megang HP sambil berjalan. Nah, itu saat itu mungkin lengah dan di situ ada kesempatan daripada pelaku untuk melakukan perampasan atau penjamretan. Kalau sesuai dengan CCTV itu ada bertiga ya, bonceng 3. Satu motor. Akibat dari peristiwa ini, korban mengalami kerugian hingga mencapai 23 juta rupiah. Dari Depok, Jawa Barat, kontributor Simpo TV melaporkan. Pemirsa, berpura-pura hendak memborong bakso untuk acara hajatan, sepasang suami istri mencuri uang pedagang bakso keliling di Jalan Meruya Utara, Kembangan, Jakarta Barat. Polisi berhasil menangkap keduanya setelah video aksi pencuriannya viral di media sosial. Pasangan suami istri berinisial NS 34 tahun dan CN 25 tahun ini tak bisa berkutik usai ditangkap unit reskrim Polsek Kembangan, Jakarta Barat. Hampir sepekan buron, keduanya akhirnya dapat diamankan polisi dari kediamannya di wilayah Cipondoh, Tangerang, Banten. Pak Sutri tersebut dibekuk petugas karena nekat melakukan aksi pencurian uang milik pedagang bakso keliling di Jalan Meruya Utara, Kembangan, Jakarta Barat. Aksi pencurian Pak Sutri tersebut pun terekam kamera pengawas atau CCTV dan seketika viral di jagat maya. Dalam video rekaman kamera pengawas CCTV, tampak kedua pelaku yang berpura-pura hendak mendorong bakso untuk acara hajatan ini langsung berbagi peran. Sang suami terlihat mengalihkan korban pedagang bakso dengan mengajaknya berbicara, sementara sang istri yang melihat kesempatan langsung menggasak uang korban dari dalam laci gerobak. Kasih Humas Polres Metro Jakarta Barat AKP Wisnu Wirawan mengatakan bahwa uang Rp150.000 hasil pencurian tersebut telah digunakan kedua pelaku demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bahwa
telah terjadi peristiwa pencurian di Jalan Meruya Selatan Kapling, DKI Kembangan, bahwa berdasarkan rekaman yang beredar luas terlihat jelas bahwa kemarin sempat viral, petugas dari Polsek Kembangan telah dapat mengungkap dan mengamankan kedua pelaku. Kini kedua pelaku berikut barang bukti 1 unit sepeda motor yang digunakan dalam beraksi masih mendekam di Polsek Kembangan, Jakarta Barat dan terjerat pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Tim kontributor Sinpo TV melaporkan. Seorang bayi perempuan tewas di tangan ayahnya di Jalan Betawi, Tangerang Selatan pada Minggu sore 14 Desember 2025. Diduga korban tewas dengan luka di bagian kepala akibat dilempar pelaku. Warga Jalan Betawi, Kecamatan Ciputat digegerkan dengan seorang bayi perempuan yang meninggal dunia akibat diduga dianiaya ayah kandung pada Minggu sore 14 Desember 2025. Warga geger karena baru mengetahui kejadian ini setelah melihat kedatangan sejumlah anggota kepolisian dari Polsek Ciputat Timur ke lokasi kejadian. Polisi melakukan pemeriksaan di warung tempat korban dan pelaku tinggal. Polisi juga memeriksa sejumlah saksi mata guna mendapatkan informasi terkait peristiwa ini. Warga mengaku terkejut karena pelaku selama ini tidak menunjukkan perilaku yang aneh dan keluarga korban baru tinggal di warung selama 6 bulan. Pas saya tengah satu keluar, ya saya pikir tamu, ya maka saya masuk lagi. Nah itu pas paginya anak saya bilang pada kejadian pembunuhan di mana itu di warung Bang Jai. Lah siapa nih bunuh? Bayi. Kira-kira bayi yang mana? Oh yang pernah digendong itu. Saya kagak tahu lagi. Sengaja anak saya bilang itu ada lukanya tuh Pak, ada luka tahu gigitan. Entah pukulan atau gigitan kan hasilnya ada cepak gigit. Itu ada bekas gigitan. Dengar desas-desus sih katanya ada yang dibilang dilemparin begitu, ada yang bilang dibanting. Itu kurang paham. Nggak tahu. Emang kemungkinan besar memang disiksa Pak ya? Iya. Itu cowok cewek Pak? Cowok. Cewek. Oh cewek. Jenis kelaminnya perempuan. Perempuan. 6 bulan. Oh jadi Bapak tuh tahu semalam tuh ketika polisi datang rame-rame? Iya di sini rame-rame di sana mah di bawah cuma satu doang saya lihat. Warung buka fotokopian juga, warung sembako juga. Udah berapa lama yang Bapak tahu? Iyalah di sini mah sekitar jalan 6 bulan lah. 6 bulan. Tapi Iya. kesehariannya yang Bapak lihat? Ya sehariannya sih biasa aja tuh anaknya juga, nggak ada tampak temperamen atau gimana gitu, dan lagi juga si pelakunya nggak pernah bersosialisasi sama warga sini. Tetap tutup model Iya, pendiam. iya pokoknya dia di dalam aja. Bapak sebagai warga terkejut kaget Pak ya? Dia terkejut lah, kalau saya bilang dia juga suaminya juga nggak pernah kayak berlaku yang agak aneh-aneh lah istilahnya, biasa aja. Iya, setelah itu saya tahu ya kok begitu. Jenazah korban kemudian dibawa ke RS Polri Kramat Jati guna kepentingan otopsi. Polisi belum memberikan keterangan resmi terkait dengan peristiwa tersebut. Dari Tangerang Selatan, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Polisi berhasil mengungkap kasus pembunuhan terhadap seorang supir taksi online yang jasadnya ditemukan di bawah jembatan Cimake, Kabupaten Serang, Banten. Polisi menangkap seorang pria yang diduga sebagai pelaku dan kasus ini diduga bermotif ekonomi. Aparat kepolisian Ditkrimum Polda Banten menangkap dan menetapkan seorang pelaku sebagai tersangka pembunuh pengemudi taksi online yang jasadnya ditemukan di kolong jembatan Cimake, Kabupaten Serang, Banten. Aparat mengamankan pelaku 6 hari setelah jasad korban ditemukan. Selain menangkap pelaku, aparat juga menyita barang bukti berupa kawat yang digunakan untuk melakukan kekerasan dan kendaraan milik korban. Terima kasih rekan media. Jadi pada hari ini kita melaksanakan press conference tentang tindak pidana pembunuhan berencana dan tindak pidana pencurian dan kekerasan, yang mana setelah diawalin tentang adanya temu mayat tanpa identitas yang dibuang di bawah jembatan Pabuaran. Dari situ tim gabungan dari Resmob Subdijatan Reskrim Polda Banten dengan Satreskrim Polresta Serang Kota, kita melaksanakan rangkaian penyelidikan untuk mengetahui siapa korban ini. Ya, jadi dengan alat inafis kita, identifikasi kita dapat berhasil mengidentifikasi identitas korban, yang kemudian kita cross-check dengan keluarganya di daerah Tangerang, menyatakan betul dengan keluarganya, sehingga dapat kita ketahui profesinya adalah sebagai sopir gokar. Nah, dari sini kita melaksanakan rangkaian penyelidikan, siapa yang memesan pada dini hari tersebut, diketahui yaitu adanya sebuah akun
yang diduga fiktif atas nama DD, dan kita terus melakukan rangkaian penyelidikan sehingga pada tanggal 6 kemarin kita berhasil melakukan penangkapan terhadap terduga pelaku, tepatnya di Jalan Raya Serang Pandeglang di depan Rumah Sakit Bayangkara. Adapun pelaku adalah pelaku tunggal, yang mana motifnya yaitu pengen menguasai barang-barang milik korban, baik itu mobil ataupun handphone, dan mereka dengan cara memesan dengan akun fiktif kemudian melakukan pembunuhan. TKP pembunuhan tepatnya adalah di depan UIN, yaitu dengan cara menjerat menggunakan kabel dan untuk menghilangkan jejak membuang jenazah korban ini di bawah jembatan Pabuaran. Seperti diketahui, pengungkapan tersangka berawal dari penemuan jasad korban pada Jumat dini hari lalu. Jasad korban ditemukan warga dalam kondisi terlentang dengan kedua tangan terikat dan bekas luka di leher. Dari hasil penyelidikan dan pengumpulan bukti dan keterangan saksi, petugas kemudian bergerak cepat dan menangkap pelaku kawasan Cipare, Kota Serang, Banten. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 340 dan pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Dari Serang, Banten, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Aksi pencurian sepeda motor terjadi di area Optik Melawai, Jalan Raya Transyogi, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Sabtu sore 13 Desember 2025. Diduga pelaku menodongkan sempi kepada korban saat beraksi. Aksi pencurian sepeda motor ini terjadi di kawasan Optik Melawai, Jalan Raya Transyogi, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor pada Sabtu sore 13 Desember 2025. Berdasarkan rekaman video yang beredar, terlihat dua orang pelaku mengambil sepeda motor yang terparkir di tepi jalan. Dalam rekaman tersebut, salah satu pelaku diduga memperlihatkan benda yang menyerupai senjata api. Meski kondisi jalan raya sedang ramai, pelaku tetap melanjutkan aksinya dan kemudian meninggalkan lokasi dengan mengendarai motor hasil curian. Mutiara Aina Putri, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Seorang pria berstatus guru SMA di Kota Padang tertangkap basah berduaan bersama seorang pria di toilet Masjid Syarif Cindakir, Kelurahan Teluk Kabung Utara, Kecamatan Bungus, Teluk Kabung pada Senin 15 Desember 2025. Diduga pelaku melakukan kegiatan asusila sejenis. Seorang pria berinisial S berusia 58 tahun yang berprofesi sebagai guru SMA dan berstatus pegawai negeri sipil diamankan warga dan pengurus Masjid Syarif Cikandir, Kota Padang. Pria tersebut diduga melakukan perbuatan asusila dengan seorang pemuda berinisial LVS usia 18 tahun di dalam toilet masjid pada Senin 15 Desember 2025 sekitar pukul 10.45 waktu Indonesia Barat. Kapolsek Bungus Teluk Kabung AKP Syamsur Rijal menyampaikan bahwa kedua pria tersebut ditangkap oleh pengurus masjid dan warga setelah mencurigai aktivitas keduanya di dalam kamar mandi masjid. Setelah diamankan, kedua terduga pelaku kemudian diserahkan ke pihak kepolisian untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Hingga saat ini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan dan menangani kasus tersebut sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Susendi Andika Prianto, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi peristiwa lainnya pemirsa, di mana aksi pencurian telepon genggam terjadi di Masjid Fatailah, Kelurahan Tengah, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur pada Sabtu sore 13 Desember 2025. Aksi pencurian terjadi saat jemaah melakukan kegiatan sholat asar berjamaah. Aksi pencurian terjadi di Masjid Fatailah yang berlokasi dekat SMP Negeri 20 Bulak Rantai, Kelurahan Tengah, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur. Kejadian tersebut terjadi pada Sabtu 13 Desember 2025 sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Menurut keterangan korban, telepon genggam miliknya hilang saat dirinya sedang melaksanakan sholat asar berjamaah. Saat itu, telepon genggam disimpan di dalam tas dan dalam kondisi dicas. Namun setelah sholat selesai, korban mendapati telepon genggam tersebut sudah tidak ada. Hingga saat ini belum diketahui identitas pelaku pencurian. Korban berharap kejadian ini dapat menjadi perhatian agar jemaah lebih waspada terhadap barang bawaan saat beribadah. Ulia Haifenisa, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi kriminal lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Catatan Kriminal. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Catatan Kriminal. Informasi kita lanjutkan, di mana polisi menetapkan 3 tersangka dari 9 remaja
yang diduga melakukan penyerangan menggunakan busur panah terhadap seorang remaja di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Akibat perbuatan tersangka, korban mengalami luka parah di bagian dada. Tim Sus gabungan dari Satreskrim Polres Goa mengamankan 9 remaja terduga pelaku penyerangan terhadap remaja dengan busur panah di Desa Tingkimai, Kecamatan Barombong, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. 3 dari 9 pelaku ditetapkan sebagai tersangka. Petugas menyita barang bukti 4 buah anak busur, 2 ketapel pelontar busur, serta besi yang digunakan para pelaku saat melakukan penyerangan terhadap warga. Akibat penyerangan itu, seorang remaja berinisial HA 15 tahun mengalami luka parah di dada lantaran terkena busur panah para pelaku. Tim Sus gabungan Polres Goa berhasil mengamankan 9 orang terduga pelaku aksi busur panah atau kejahatan jalanan, yang mana aksi tersebut mengakibatkan 1 orang korban terluka di bagian dada. Dapat kami sampaikan, korban ini adalah merupakan anak di bawah umur. Dari 9 orang yang kami amankan, yang mana dapat kami sampaikan juga, 9 orang yang kami amankan ini statusnya merupakan keseluruhan adalah anak di bawah umur. 3 orang kita tetapkan sebagai tersangka. Kami sudah faktakan, jadi kami ulangi, dari 9 orang, 3 orang sudah kami tetapkan sebagai tersangka. Dan dapat kami sampaikan, dari 3 orang yang sudah kami tetapkan menjadi tersangka, masing-masing memiliki kapasitas yang berbeda-beda, di mana satu tersangka kapasitasnya adalah yang bersangkutan menarik ketapel dan menembakkan busur atau anak panah kepada korban. Kemudian yang kedua orang tersangka lainnya, kapasitasnya adalah yang menyimpan atau menguasai daripada busur panah maupun ketapel. Kini, ke-9 pelaku yang masih di bawah umur masih menjalani pemeriksaan dan mereka terancam pidana penjara di atas 3 tahun. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Viral di media sosial video cekcok seorang pengemudi mobil dengan sekelompok orang yang diduga sebagai debt collector di Jalan Raya Juanda, Sukma Jaya, Kota Depok, Jawa Barat. Pengemudi mengalami intimidasi hingga terluka di wajahnya. Aksi sekelompok orang yang diduga sebagai debt collector viral di media sosial. Pelaku yang diperkirakan berjumlah 11 orang menghadang mobil yang dikemudikan seorang pria di Jalan Raya Juanda, Sukma Jaya, Depok, Jawa Barat. Tidak hanya menghadang, para pelaku juga diduga menendang bemper depan mobil dan memukul wajah korban. Aksi ini membuat heboh warga dan pengguna jalan di sekitar lokasi hingga membuat arus lalu lintas tersendat. Warga dan pengguna jalan yang berada di lokasi melerai aksi pelaku terhadap korban. Roni, salah seorang warga mengatakan, korban diduga sudah diikuti sejak dari kawasan Cisalak dan akibat kejadian tersebut mobil korban mengalami kerusakan di bagian bemper depan. Sementara korban yang membawa anak dan istrinya yang sedang hamil mengalami luka memar dan masih dalam kondisi trauma. Jadi kronologinya itu dia diikutin dari arah Cisalak. Nah, kan kadang jalan Juanda kemarin macet tuh. Nah, kolektornya itu nyerempetin motornya ke mobil itu. Nah, alih-alih seakan-akan kayaknya kolektor itu sengaja. Nah, langsung kolektor itu main fisik, dia tendang mobil, nonjok yang punya mobil, dan sengganya dirampas, kuncinya diambil. Kurang lebih ada 11 orang. Pakai motor? Motor semua. Goncengan. Ada yang sendiri, ada yang goncengan. Tindakan saya itu dia nendang mobil sama mukul yang punya mobil. Ya, anak-anak sini semua yang nolongin. Mobilnya dibawa ke Polres. Kerusakan di bemper depan. Itu akibat serempetan aduan motor. Dalam mobil ada berapa orang? Ada 3 orang, istrinya, anaknya, sama suaminya. Warga meminta aparat bertindak tegas terhadap aksi perampasan kendaraan di jalan yang dinilai semakin meresahkan dan membahayakan keselamatan warga. Dari Depok, Jawa Barat, jurnalis Info TV melaporkan. Polrestabes Medan menggelar prarekonstruksi kedua kasus tewasnya seorang wanita muda. Diduga dilakukan putri keduanya yang merupakan pelajar sekolah dasar pada Minggu 14 Desember 2025 siang.
Prarekonstruksi ini digelar di rumah korban di Jalan Dwi Kora, Kecamatan Medan Sunggal, Sumatera Utara. Prarekonstruksi ini digelar petugas Satreskrim Polrestabes Medan di rumah korban di Jalan Dwi Kora, Kecamatan Medan Sunggal, Sumatera Utara, Minggu 14 Desember 2025. Petugas menghadirkan seluruh penghuni rumah yang saat kejadian berada di lokasi tersebut. Selain penyidik, prarekonstruksi juga dihadiri dan disaksikan instansi lain, diantaranya petugas dari Dinas PPA Sumut, KPAI, dan psikolog. Prarekonstruksi digelar tertutup dan para awak media tidak diizinkan untuk masuk ke dalam rumah. Kapolrestabes Medan, Kombes Jen Kelvin Simanjuntak mengatakan, ada 43 adegan diperagakan dalam prarekon kedua yang dihadiri terduga pelaku dan keluarga tersebut. Proses prarekonstruksi ini dilakukan guna melengkapi penyelidikan penyidik kepolisian. Sampai saat ini penyelidik belum menetapkan pelaku pembunuhan korban tersebut. Ada 43 adegan yang tadi kita lakukan prarekonstruksi. Mudah-mudahan ini lebih menyempurnakan proses penyidikan dan proses penyelidikan lanjutan. Sampai dengan saat ini, tim masih melakukan proses penyelidikan lanjutan dan proses penyidikan lanjutan sambil menunggu hasil pemeriksaan asesmen psikolog anak berhadapan dengan hukum. Sementara itu, Kadis PPA Sumut Dwi Indah Purwanti mengaku kondisi terduga pelaku sehat dan masih bisa diajak berkomunikasi. Siswi sekolah dasar berusia 12 tahun tersebut masih dapat memberikan keterangan kepada penyidik. Kondisi anak gimana sekarang, Bu? Sehat, bagus, kondisinya bagus ya. Dia bisa diperiksa secara baik, berkomunikasi, Bu? Ya mudah-mudahan kita ikutin Sebelumnya diberitakan kasus tewasnya IRT berinisial FS alias Ayu berusia 42 tahun terjadi di kamar lantai rumahnya di Jalan Dwi Kora Medan pada Rabu subuh dalam kondisi mengenaskan dengan puluhan tusukan senjata tajam. Belum dapat dipastikan siapa pelaku pembunuh sadis tersebut, namun dugaan sementara pelaku merupakan putri keduanya berinisial SAS yang berusia 12 tahun. Saat kejadian, selain korban dan terduga pelaku, di dalam rumah berlantai 2 tersebut ada suami korban dan anaknya. Pada malam sebelum kejadian, korban bersama kedua putrinya tidur di kamar lantai 1, sedangkan suami korban tidur di kamar lantai 2. Dari Medan, Sumatera Utara, jurnalis Info TV melaporkan. Seorang pelajar SMK di Kabupaten Tulang Bawang, Lampung ditemukan tewas membusuk di tengah kebun sawit. Polisi menduga korban menjadi korban pembunuhan yang sebelumnya dilaporkan hilang sejak lebih dari sepekan lalu. Warga kampung Cempakajaya, Kecamatan Manggala Timur, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung digegerkan dengan penemuan jasad seorang remaja laki-laki di tengah kebun sawit. Saat ditemukan oleh warga, korban berinisial R yang juga merupakan seorang pelajar SMK sudah dalam kondisi membusuk dengan masih mengenakan seragam sekolah. Dari hasil penyelidikan awal, korban diduga merupakan korban pembunuhan. Dugaan itu diperkuat dengan hilangnya sejumlah barang milik korban, diantaranya sepeda motor dan telepon genggam. Kasat Reskrim Polres Tulang Bawang AKP Novi Arif Kurniawan mengatakan bahwa korban sebelumnya dilaporkan hilang sejak Rabu 3 Desember 2025. Memang benar ada ditemukan mayat berjenis kelamin laki-laki dengan ciri-ciri sudah mengalami pembusukan yang kami perkirakan kurang lebih sudah 9 hari. Kemudian korban menggunakan pakaian seragam sekolah berwarna biru. Jadi korban ditemukan dalam posisi terlentang ditutupi oleh dedaunan sawit. Dari pihak keluarga, korban mengaku bahwa memang sesuai dengan ciri-ciri yang dimiliki oleh korban yang kami temukan tadi, itu merupakan anggota keluarganya. Yang sempat hilang, Bang, ya? Ya, betul. Yang beberapa waktu lalu sempat dilaporkan hilang, kemudian melakukan pelaporan di Polres Tulang Bawang. Ada barang-barang berharga yang hilang nggak, Bang? Untuk barang-barang yang hilang berupa motor, handphone, kemudian tas sekolah korban pun hilang. Saat ini polisi masih melakukan penyelidikan intensif untuk mengungkap pelaku dan motif dibalik kematian pelajar tersebut. Dari Tulang Bawang, Lampung, Immanuel Simurangkir, kontributor Simpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang pengemudi ojek online menjadi korban pencurian sepeda motor.
setelah kendaraan miliknya dibawa kabur sekelompok remaja yang membawa senjata tajam di Komplek Pondok Bahar Permai, Jalan Palmeru, Karangtengah, Tangerang pada Sabtu 13 Desember 2025. Aksi pencurian sepeda motor terjadi di Karangtengah, Tangerang pada Sabtu dini hari 13 Desember 2025. Dalam kejadian ini pelaku juga melakukan ancaman dengan senjata tajam. Menurut keterangan korban, kejadian bermula saat dirinya baru selesai menarik penumpang ojek online. Korban kemudian berhenti di seorang pedagang sayur untuk membeli bahan makanan. Saat turun dan meninggalkan sepeda motor, korban lupa mencabut kunci kontak kendaraannya, sehingga mengakibatkan 4 orang remaja menggunakan 2 sepeda motor membawa lari motor korban. Sebelum membawa lari motor korban, 1 dari 4 pelaku menodongkan senjata tajam kepada korban yang berusaha menghentikan aksi pelaku. Selain sepeda motor, korban juga kehilangan dompet yang disimpan di dalam box motor. Mutiara Aina Putri, tim redaksi Simpo TV, melaporkan. Informasi peristiwa lainnya pemirsa, di mana 3 tersangka pencurian dengan pemberatan berhasil diringkus Satreskrim Polres Kuningan pada Rabu 10 Desember 2025. Polisi menyita 1 unit sepeda motor dengan STNK berikut kunci ganda yang telah diduplikat. Satreskrim Polres Kuningan berhasil meringkus 3 tersangka pencurian sepeda motor yang terjadi di salah satu kosan di Kelurahan Purwawinangun, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat pada Selasa 9 Desember 2025. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan 1 unit kendaraan sepeda motor lengkap dengan STNK dan 1 buah kunci yang sudah digandakan. Kedua tersangka berinisial DK 31 tahun dan juga AN 20 tahun merupakan teman korban yang pada saat kejadian membagi peran untuk mengambil sepeda motor korban. Setelah membawa lari motor korban, pelaku lalu menjual melalui media sosial kepada seorang penadah berinisial AR 27 tahun dengan harga 3 juta rupiah. Modus yang dilakukan tersangka yakni menduplikat kunci motor korban saat mereka berdua meminjam motor korban dan mengambil STNK motor yang sedang diincarnya. Kita telah menangkap 3 orang tersangka, inisial DK, kemudian inisial AN, dan 1 orang penadah hasil pencurian yaitu saudara AR, warga Kabupaten Cirebon. Di mana modus yang dilakukan oleh kedua orang tersangka yaitu membuat kunci duplikat sepeda motor milik korban dan kemudian kunci duplikat tersebut diserahkan kepada salah satu pelaku untuk melakukan aksi pencurian di saat korban diajak makan. Jadi hubungan salah satu tersangka dengan korban adalah teman. Atas perbuatannya, 2 tersangka DK dan AN dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Sedangkan AR dijerat dengan pasal 480 KUHP dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Dari Kuningan, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Diduga usai dikeroyok 9 orang temannya, seorang pemuda babak belur di Boyolali, Jawa Tengah. Polisi menangkap 6 pelaku pengeroyokan, 3 orang lainnya dalam pengejaran. Seorang pemuda dikeroyok 9 orang temannya di wilayah Andong, Boyolali, Jawa Tengah. Polisi menangkap 6 orang pelaku, sementara 3 pelaku lainnya dalam pengejaran. 6 pelaku yang ditangkap ditetapkan sebagai tersangka yakni AH, AD, AP, VRA, dan APP. Ke-6 tersangka ini merupakan warga Boyolali, sedangkan 3 tersangka yang masih DPO adalah CP, DK, dan JM. Peristiwa ini bermula saat korban dengan inisial ZA dimintai tolong pelaku CP yang motornya kehabisan bensin. Namun sesampainya di lokasi, korban mendorong sepeda motor CP. Dari sini, teman-teman CP kemudian mengeroyok korban tanpa sebab. Tak puas hanya di situ, korban kembali dibawa sampai ke jalan yang sepi, yaitu di Dukuh Piji, Desa Andong, Kecamatan Andong, dan kembali dianiaya para. Informasi peristiwa lainnya pemirsa, di mana aksi pencurian telepon genggam terjadi di Masjid Fatailah, Kelurahan Tengah, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur pada Sabtu sore 13 Desember 2025. Aksi pencurian terjadi saat jemaah melakukan kegiatan sholat asar berjamaah. Aksi pencurian terjadi di Masjid Fatailah yang berlokasi dekat SMP Negeri 20 Bulak Rantai, Kelurahan Tengah, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur. Kejadian tersebut terjadi pada Sabtu 13 Desember 2025 sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Menurut keterangan korban, telepon genggam miliknya hilang saat dirinya sedang melaksanakan sholat asar berjamaah. Saat itu, telepon genggam disimpan di dalam tas dan dalam kondisi dicas. Namun setelah sholat selesai, korban mendapati telepon genggam tersebut sudah tidak ada. Hingga saat ini belum diketahui identitas pelaku pencurian.
Korban berharap kejadian ini dapat menjadi perhatian agar jemaah lebih waspada terhadap barang bawaan saat beribadah. Ulia Haifenisa, tim redaksi Sinpo TV, melaporkan. Pemirsa, seorang pencari kepiting bakau ditemukan meninggal dunia. Informasinya saat lagi di Kilas Peristiwa Catatan Kriminal. Sebelumnya, korban bernama Dortea bersama keluarganya pergi mencari kepiting pada Kamis pagi 11 November 2025. Namun saat di sekitar kampung Onavia, distrik Pulau 3, penyakit epilepsi korban kambuh dan seketika kejang hingga menyebabkan terjatuh dari perahu. Keluarga korban bersama dengan masyarakat setempat telah berusaha melakukan pencarian, namun korban belum juga ditemukan. Hingga akhirnya laporan pencarian diterima Pos Pencarian dan Pertolongan Asmat pada Sabtu pagi 13 Desember 2025. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Timika langsung memberangkatkan tim SAR gabungan yang terdiri dari Rescue Posar Asmat, Walairut Asmat, dan juga TNI AL menuju lokasi pencarian. Di tengah pencarian, tim SAR gabungan mendapatkan informasi dari keluarga korban bahwa korban telah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Selanjutnya, korban dievakuasi dan langsung dimakamkan oleh pihak keluarga. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dari video amatir terlihat kobaran dan kepulan asap hitam tebal membumbung tinggi ke udara saat api membakar bangunan bengkel tambal ban di Jalan Raya Kalimalang, Duren Sawit, Jakarta Timur pada Selasa 16 Desember 2025 pagi. Ledakan juga terdengar beberapa kali dari lokasi yang terbakar. Petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan api agar tidak merambat ke bangunan lainnya. Kebakaran diduga terjadi akibat korsleting listrik yang menimbulkan percikan api dan menyambar ke tumpukan ban di dalam bengkel. Setelah kami sampai di TKP, jadi untuk status itu kuning. Jadi tidak membahayakan, tidak ada potensi perambatan. Untuk sementara tadi saya informasi dari pihak dari rumah terdekat itu harus pendek listrik, Pak. Harus pendek listrik. Api berhasil dipadamkan dalam waktu kurang dari 30 menit dengan mengerahkan 8 unit mobil pemadam kebakaran beserta 35 personil. Namun akibat peristiwa kebakaran ini, arus lalu lintas sempat mengalami kepadatan panjang lantaran kebakaran terjadi saat jam sibuk kerja pagi hari. Dari Jakarta Timur, Joko Puji, jurnalis Sinpo TV mengabarkan. Batang pohon besar yang berada di tepi jalan ini patah menimpa minibus yang sedang melintas di bawahnya hingga bagian depan mobil rusak parah. Petugas kepolisian mengevakuasi batang pohon yang menutupi bahu jalan agar arus lalu lintas tidak macet. Nursi, penumpang mobil, mengatakan kejadian berlangsung begitu cepat. Tiba-tiba suaminya rem mendadak akibat melihat pohon tumbang di depan mobil. Selain mobil rusak, pengemudi minibus cedera di bagian tangan akibat peristiwa tersebut. Mau ke Margonda, mau ke Depok 2 saya, mau ke Nusantara, mau ke toko daging tuh, terus tiba-tiba kayak gitu. Pohonnya tumbang ke depan mobil saya itu. Ngerem mendadak, tangannya sakit. Kalau katanya ngerem mendadak, udah saya ketiban banget tuh mobilnya hancur, udah hancur sebelah kan? Sebelah pohon. Ketimpa pohon sama yang abrak pohon juga. Kan mendadak kan? Nah. Ada yang luka di dalam mobil? Nggak ada, cuma ini aja tuh. Seleo dikit. Berapa orang di dalam? Dua aku sama ayahnya. Selain faktor angin kencang, tumbangnya pohon juga diduga akibat kurangnya perawatan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian materi yang dialami korban diperkirakan mencapai belasan juta rupiah. Dari Depok, Jawa Barat, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Bencana banjir bandang menerjang Desa Eva, Kecamatan Kesuliwatu Bela, Kabupaten Seram, bagian timur Maluku. Banjir datang tiba-tiba dan membawa arus deras material lumpur ke jalan dan rumah warga. Sejumlah warga panik dan berusaha menghindari terjangan banjir karena takut tertutup material maupun terbawa arus. Peristiwa terjadi Jumat 12 Desember 2025 sore saat wilayah ini dilanda hujan deras sejak pagi hari. Hingga Minggu 14 Desember 2025 siang, warga Desa Eva masih berjibaku membersihkan material lumpur di dalam rumah maupun permukiman. Warga juga membangun tanggul darurat di pinggiran sungai serta membersihkan material lumpur yang menutup selokan, antisipasi banjir susulan. Warga kini membutuhkan langkah tanggal darurat dari Pemda
setempat, termasuk membutuhkan peralatan membersihkan lumpur. Pemerintah SBT dan DPR SBT tolong lihat masyarakat Deva dengan kondisi yang ada, bahwa kami butuh semen, pasir, skop yang terkait dengan ini tuh yang kita butuhkan. Yang untuk drainase ini tuh diperbesarkan. Lalu yang ada ini sekitar 150 meter panjangnya. Jadi tolong harap Bapak DPR di Kabupaten Serang bagian timur itu jangan cuma duduk di sana, lalu tolong datang ke Kabupaten Serang bagian timur. Saya akui Bapak Bupati Serang bagian timur mempunyai gerakan cepat, karena Eva hanya dari hari Jumat ada musibah, hari Sabtu itu ada bantuannya. Terima kasih kepada Bapak Bupati Serang bagian timur. Terima kasih. Warga juga kini membutuhkan bantuan logistik maupun obat-obatan, lantaran banyak warga kini belum bisa beraktivitas dengan lancar. Ratusan kepala keluarga masih memilih bertahan di rumah masing-masing, takut terjadi banjir bandang susulan, sambil membersihkan material lumpur. Dari Seram Timur, Maluku, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, seorang ibu rumah tangga menjadi korban aksi penjamretan saat berjalan kaki sambil menggunakan ponsel, dan aksi pelaku terekam CCTV yang terpasang di rumah warga di sekitar Jalan Swadaya, Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat. Tampak dari rekaman kamera pengawas, korban bersama dua orang anaknya sedang berjalan kaki. Namun saat korban sedang menggunakan ponselnya, dari arah berlawanan datang pelaku bonceng 3 menggunakan motor, dan satu pelaku berhasil merampas ponsel korban. Peristiwa ini terjadi pada saat korban menuju ke rumahnya usai menjemput anaknya mengaji. Korban yang sempat berteriak membuat warga sekitar mengejar pelaku, namun pelaku berhasil melarikan diri ke arah Cilodong. Bawa anaknya 2 jalan kaki. Itu lagi ngapain sih, dia jemput atau? Lagi aku jemput. Iya udah. Jemput apa Mbak? Jemput ngaji. Jemput ngaji. Terus warga sempat ada yang ngejar atau gimana? Iya. Kapolsek Sukmajaya AKP Rizky Firmansyah Tontowi Putra membenarkan peristiwa tersebut. Pihaknya pun telah menerima laporan dari korban. Selain melakukan penyelidikan dari hasil rekaman CCTV, pihak kepolisian juga akan melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi. Kasus atau kejadian penjamretan yang viral di media sosial itu terjadi di Kecamatan Kalibaru, Kecamatan Cilodong, sekitar pukul 1 siang. Ya. Lanjut, korban sudah membuat laporan kepolisian di Polsek Sukmajaya keesokan harinya, hari Sabtu jam 5 sore. Adapun barang yang hilang atau kerugian daripada penjamretan tersebut yaitu berupa iPhone 16 Pro. iPhone 16 Pro ditaksir nilai kerugian sebesar 21 juta. Sedang menunggu anaknya dari sekolah PAUD. Nah, itu mau pulang. Betul, pulang jemput. Nah, di tengah perjalanan pulang memang korban itu memang megang HP ya. Megang HP sambil berjalan. Itu saat itu mungkin lengah, dan di situ ada kesempatan daripada pelaku untuk melakukan perampasan atau penjamretan. Kalau sesuai dengan CCTV itu ada bertiga ya, bonceng 3. Satu motor. Akibat dari peristiwa ini, korban mengalami kerugian hingga mencapai 23 juta rupiah. Dari Depok, Jawa Barat, kontributor Info TV melaporkan. Berpura-pura hendak memborong bakso untuk acara hajatan, sepasang suami istri mencuri uang pedagang bakso keliling di Jalan Meruya Utara, Kembangan, Jakarta Barat. Polisi berhasil menangkap keduanya setelah video aksi pencuriannya viral di media sosial. Pasangan suami istri berinisial NS 34 tahun dan CN 25 tahun ini tak bisa berkutik usai ditangkap unit reskrim Polsek Kembangan, Jakarta Barat. Hampir sepekan buron, keduanya akhirnya dapat diamankan polisi dari kediamannya di wilayah Cipondoh, Tangerang, Banten. Pasutri tersebut dibekuk petugas karena nekat melakukan aksi pencurian uang milik pedagang bakso keliling di Jalan Meruya Utara, Kembangan, Jakarta Barat. Aksi pencurian pasutri tersebut pun terekam kamera pengawas atau CCTV dan seketika viral di jagat maya. Dalam video rekaman kamera pengawas
pengawas CCTV, tampak kedua pelaku yang berpura-pura hendak mendorong bakso untuk acara hajatan ini langsung berbagi peran. Sang suami terlihat mengalihkan korban pedagang bakso dengan mengajaknya berbicara, sementara sang istri yang melihat kesempatan langsung menggasak uang korban dari dalam laci gerobak. Kasih Humas Polres Metro Jakarta Barat AKP Wisnu Wirawan mengatakan bahwa uang Rp150.000 hasil pencurian tersebut telah digunakan kedua pelaku demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bahwa telah terjadi peristiwa pencurian di Jalan Meruya Selatan Kapling, DKI Kembangan, bahwa berdasarkan rekaman yang beredar luas terlihat jelas bahwa kemarin sempat viral, petugas dari Polsek Kembangan telah dapat mengungkap dan mengamankan kedua pelaku. Kini kedua pelaku berikut barang bukti 1 unit sepeda motor yang digunakan dalam beraksi masih mendekam di Polsek Kembangan, Jakarta Barat dan terjerat pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Tim kontributor Sinpo TV melaporkan. Seorang bayi perempuan tewas di tangan ayahnya di Jalan Betawi, Tangerang Selatan pada Minggu sore 14 Desember 2025. Diduga korban tewas dengan luka di bagian kepala akibat dilempar pelaku. Warga Jalan Betawi, Kecamatan Ciputat digegerkan dengan seorang bayi perempuan yang meninggal dunia akibat diduga dianiaya ayah kandung pada Minggu sore 14 Desember 2025. Warga geger karena baru mengetahui kejadian ini setelah melihat kedatangan sejumlah anggota kepolisian dari Polsek Ciputat Timur ke lokasi kejadian. Polisi melakukan pemeriksaan di warung tempat korban dan pelaku tinggal. Polisi juga memeriksa sejumlah saksi mata guna mendapatkan informasi terkait peristiwa ini. Warga mengaku terkejut karena pelaku selama ini tidak menunjukkan perilaku yang aneh dan keluarga korban baru tinggal di warung selama 6 bulan. Pas saya tengah satu keluar, ya saya pikir tamu, ya maka saya masuk lagi. Nah itu pas paginya anak saya bilang pada kejadian pembunuhan. Di mana? Itu di warung Bang Jai. Lah siapa nih bunuh? Bayi. Kira-kira bayi yang mana? Oh yang pernah digendong itu. Saya kagak tahu lagi. Sengaja anak saya bilang itu ada lukanya tuh Pak, ada luka tahu gigitan, entah pukulan, entah gigitan kan hasilnya ada dicepak gigit. Itu ada bekas gigitan. Dengar-dengar desas-desus sih katanya ada yang dibilang dilemparin begitu, ada yang bilang dibanting. Itu kurang paham, nggak tahu. Emang kemungkinan besar memang disiksa Pak ya? Iya. Itu cowok cewek Pak? Cowok. Cewek. Oh cewek. Jenis kelaminnya perempuan. 6 bulan. Oh jadi Bapak tuh tahu semalam tuh ketika polisi datang rame-rame? Iya di sini rame-rame ditaruh sana mah di bawah cuma satu doang saya lihat. Warung buka fotokopian juga, warung sembako juga. Udah berapa lama yang Bapak tahu? Iyalah di sini mah sekitar jalan 6 bulan lah. 6 bulan. Tapi kesehariannya yang Bapak lihat? Ya sehariannya sih biasa aja tuh anaknya juga, nggak ada tampak temperamen atau gimana gitu, dan lagi juga si pelakunya nggak pernah bersosialisasi sama warga sini. Tetap tutup model pendiam. Iya pokoknya dia di dalam aja. Bapak sebagai warga terkejut, kaget Pak ya? Dia terkejut lah, kalau saya bilang dia juga suaminya juga nggak pernah kayak berlaku yang agak aneh-aneh lah istilahnya, biasa aja. Iya setelah itu saya tahu ya kok begitu. Jenazah korban kemudian dibawa ke RS Polri Kramat Jati guna kepentingan otopsi. Polisi belum memberikan keterangan resmi terkait dengan peristiwa tersebut. Dari Tangerang Selatan, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Aksi pencurian sepeda motor terjadi di area Optik Melawai, Jalan Raya Transyogi, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Sabtu sore 13 Desember 2025. Diduga pelaku menodongkan sempi kepada korban saat beraksi. Aksi pencurian sepeda motor ini terjadi di kawasan Optik Melawai, Jalan Raya Transyogi, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor pada Sabtu sore 13 Desember 2025. Berdasarkan rekaman video yang beredar, terlihat 2 orang pelaku mengambil sepeda motor yang terparkir di tepi jalan. Dalam rekaman tersebut, salah satu pelaku diduga memperlihatkan benda yang menyerupai senjata api. Meski kondisi jalan raya sedang ramai, pelaku tetap melanjutkan aksinya dan kemudian meninggalkan lokasi dengan mengendarai motor hasil curian. Mutiara Aina Putri, tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Seorang pria berstatus guru SMA di Kota Padang tertangkap basah berduaan bersama seorang pria di toilet Masjid Syarif Cindakir, Kelurahan Teluk Kabung Utara, Kecamatan Bungus, Teluk Kabung pada Senin 15 Desember 2025. Diduga pelaku melakukan kegiatan asusila sejenis. Seorang pria berinisial S berusia 58 tahun yang berprofesi sebagai guru SMA dan berstatus pegawai negeri sipil diamankan warga dan pengurus Masjid Syarif Cikandir, Kota Padang. Pria tersebut diduga melakukan perbuatan asusila dengan seorang pemuda berinisial LVS usia 18 tahun di dalam toilet masjid pada Senin 15 Desember 2025 sekitar pukul 10.45 waktu Indonesia Barat. Kapolsek Bungus Teluk Kabung AKP Syamsur Rijal menyampaikan bahwa kedua pria tersebut ditangkap oleh pengurus masjid dan warga setelah mencurigai aktivitas keduanya di dalam kamar mandi masjid. Setelah diamankan, kedua terduga pelaku kemudian diserahkan ke pihak kepolisian untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Hingga saat ini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan dan menangani kasus tersebut sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Susendi Andika Prianto, tim redaksi Sinpo TV, melaporkan. Polrestabes Medan menggelar prarekonstruksi kedua kasus tewasnya seorang wanita muda. Diduga dilakukan putri keduanya yang merupakan pelajar sekolah dasar pada Minggu 14 Desember 2025 siang. Prarekonstruksi ini digelar di rumah korban di Jalan Dwi Kora, Kecamatan Medan Sunggal, Sumatera Utara. Prarekonstruksi ini digelar petugas Satreskrim Polrestabes Medan di rumah korban di Jalan Dwi Kora, Kecamatan Medan Sunggal, Sumatera Utara, Minggu 14 Desember 2025. Petugas menghadirkan seluruh penghuni rumah yang saat kejadian berada di lokasi tersebut. Selain penyidik, prarekonstruksi juga dihadiri dan disaksikan instansi lain diantaranya petugas dari Dinas PPA Sumut, KPAI, dan psikolog. Prarekonstruksi digelar tertutup dan para awak media tidak diizinkan untuk masuk ke dalam rumah. Kapolrestabes Medan Kombes Jen Kelvin Simanjuntak mengatakan, ada 43 adegan diperagakan dalam prarekon kedua yang dihadiri terduga pelaku dan keluarga tersebut. Proses prarekonstruksi ini dilakukan guna melengkapi penyelidikan penyidik kepolisian. Sampai saat ini penyelidik belum menetapkan pelaku pembunuhan korban tersebut. Ada 43 adegan yang tadi kita lakukan prarekonstruksi. Mudah-mudahan ini lebih menyempurnakan proses penyidikan dan proses penyelidikan lanjutan. Sampai dengan saat ini, tim masih melakukan proses penyelidikan lanjutan dan proses penyidikan lanjutan sambil menunggu hasil pemeriksaan asesmen psikolog anak berhadapan dengan hukum. Sementara itu, Kadis PPA Sumut Dwi Indah Purwanti mengaku kondisi terduga pelaku sehat dan masih bisa diajak berkomunikasi. Siswi sekolah dasar berusia 12 tahun tersebut masih dapat memberikan keterangan kepada penyidik. Kondisi anak gimana sekarang, Bu? Sehat, bagus ya. Dia bisa diperiksa secara baik, berkomunikasi, Bu? Ya, mudah-mudahan kita ikut. Sebelumnya diberitakan kasus tewasnya IRT berinisial FS alias Ayu berusia 42 tahun terjadi di kamar lantai rumahnya di Jalan Dwi Kora Medan pada Rabu subuh dalam kondisi mengenaskan dengan puluhan tusukan senjata tajam. Belum dapat dipastikan siapa pelaku pembunuh sadis tersebut, namun dugaan sementara pelaku merupakan putri keduanya berinisial SAS yang berusia 12 tahun. Saat kejadian, selain korban dan terduga pelaku, di dalam rumah berlantai 2 tersebut ada suami korban dan anaknya. Pada malam sebelum kejadian, korban bersama kedua putrinya tidur di kamar lantai 1, sedangkan suami korban tidur di kamar lantai 2. Dari Medan, Sumatera Utara, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Aksi pencurian telepon genggam terjadi kembali di Masjid Fathahillah, Kelurahan Tengah, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur pada Sabtu sore 13 Desember 2025. Aksi pencurian terjadi saat jemaah melakukan kegiatan sholat asar berjamaah. Aksi pencurian terjadi di Masjid Fathahillah yang berlokasi dekat SMP Negeri 20 Bulak Rantai, Kelurahan Tengah, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur. Kejadian tersebut terjadi pada Sabtu 13 Desember 2025 sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Menurut keterangan korban, telepon genggam miliknya hilang saat dirinya sedang melaksanakan sholat asar berjamaah. Saat itu, telepon genggam disimpan di dalam tas dan dalam kondisi dicas. Namun setelah sholat selesai, korban mendapati telepon genggam tersebut sudah tidak ada. Hingga saat ini belum diketahui identitas pelaku pencurian.
Korban berharap kejadian ini dapat menjadi perhatian agar jemaah lebih waspada terhadap barang bawaan saat beribadah. Ulia Haifenisa, tim redaksi Sinpo TV, melaporkan. Pemirsa, kasus pencurian barang pribadi saat sholat berjamaah di masjid masih kerap terjadi. Pelaku memanfaatkan kelengahan jemaah yang meninggalkan tas atau barang berharga saat menunaikan ibadah. Agar ibadah tetap khusyuk dan juga aman, jemaah perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap barang bawaannya. Berikut beberapa tips agar terhindar dari pencurian saat sholat berjamaah di masjid. Dan tips yang pertama, pemirsa, bawa barang seperlunya saat ke masjid dan hindari membawa barang berharga dalam jumlah yang banyak. Tips yang kedua, simpan tas atau barang pribadi di tempat yang mudah diawasi atau dekat dengan posisi sholat Anda. Tips yang ketiga, pemirsa, hindari menaruh ponsel di lantai tempat sujud meskipun terlihat aman, namun dapat mengundang niat pelaku untuk melakukan pencurian. Dan yang keempat, memanfaatkan fasilitas keamanan masjid seperti loker, rak tertutup, atau penitipan barang. Tips yang kelima, pemirsa, apabila terjadi kehilangan, segera laporkan kepada pengurus masjid atau pihak berwenang untuk ditindaklanjuti. Demikian beberapa tips agar jemaah terhindar dari aksi pencurian saat sholat berjamaah di masjid. Ingat pemirsa, kewaspadaan dan kepedulian terhadap barang pribadi dapat menjaga keamanan dan kekhusyukan dalam beribadah. Demikian rangkaian informasi catatan kriminal hari ini. Semoga setiap peristiwa yang kita saksikan dapat menjadi pengingat untuk selalu waspada dan juga menghindari tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Jaga diri, jaga keluarga, dan jaga lingkungan, karena kejahatan bisa saja menghampiri Anda. Saya Selis Regar pamit undur diri, sampai jumpa di catatan kriminal berikutnya.